Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian semester 2 mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Sebelum pemaparan materi saya mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Farizal Ramadhani dengan NIM 24542645 EK 25256. Akan menjelaskan tugas UAS Matematika Ekonomi 2 dari dosen pengampu, yaitu yang pertama Dr. Dwi Ertiningsih, Sarjana Sains Magister Sains, dan Dr. Irwan Indaryanto Alisius, Sarjana Sains Master of Science. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama kita diberikan cobweb model, dinyatakan sebagai persamaan dan yang perbedaan antara kedua orde. Bisa kita tulis apa yang kita ketahui dahulu dengan persamaan diferensi, yaitu PT plus 2 dikurangi G per B dalam kurung 1 dikurangi Rho PT plus 1 dikurangi G per B Rho PT sama dengan F dikurangi A dibagi B. Dengan nilai parameter B sama dengan 12, G sama dengan 6, Rho sama dengan 1/2, F sama dengan 15, dan A sama dengan 75. Lalu kita hitung koefisiennya. Yang pertama kita dapat G per B sama dengan 6/2 negatif 12 sama dengan negatif 1/2. Dan 1 dikurang Rho sama dengan 1/2. Jadi G per B dikali dengan 1 min Rho adalah yang bernilai negatif 1/4. Lalu G per B dikali Rho mendapatkan nilai negatif 1/4, dan F dikurang A dibagi B mendapatkan nilai 5. Maka hasil persamaannya akan menjadi PT plus 2 ditambah 1/4 PT plus 1 ditambah 1/4 PT sama dengan 5. Langkah pertama untuk menjawabnya kita harus pecahkan persamaan homogennya terlebih dahulu. Untuk memecahkannya kita dapat di awal tadi PT plus 2 ditambah 1/4 PT plus 1 ditambah 1/4 PT sama dengan 0. Kita misalkan PT sama dengan R pangkat T kuadrat. Jadi kita dapatkan R kuadrat ditambah 1/4 R ditambah 1/4 sama dengan 0. Persamaan ini kita kalikan 4 agar bilangan semuanya bisa hilang rasionalnya. Jadi 4R kuadrat ditambah R ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita menggunakan rumus kuadrat, R sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A kali C. Lalu semuanya itu dibagi dengan 2 dikali A. Dan kita bisa masukkan itu semua, lalu akan mendapatkan nilai negatif 1 plus minus I akar 15 dibagi 8. Akar itu kita dapat dari akar negatif 15 yang dipecahkan menjadi akar negatif 1 dan akar 15. Jadi akar dari bilangan negatif bisa dinyatakan sebagai simbol I yang menyatakan satuan imajiner. Jadi solusi homogennya kita dapatkan PT pangkat H sama dengan alfa dalam kurung negatif 1 ditambah I akar 15 dibagi 8 dengan pangkat T ditambah beta dengan dalam kurung negatif 1 dikurangi I akar 15 bagi 8 dengan pangkat T dengan magnitudo R sama dengan akar dalam kurung negatif 1/8 pangkat 2 ditambah dalam kurung akar 15/8 pangkat 2 yang menghasilkan nilai R sama dengan 1/2. Magnitudo ini untuk mengetahui apakah solusi homogen akan konvergen ke 0 dalam jangka panjang ataukah tidak. Langkah yang kedua, kita harus mencari solusi partikular yang dimana P star itu sama dengan PT. Jadi P star itu bakal sama dengan nilai PT plus 2
PT plus 1, dan PT. Lalu kita bisa substitusikan P star plus 1/4 PT P star ditambah 1/4 P star sama dengan 5. Lalu bisa kita sederhanakan menjadi P star dikali 1 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 5. Dan kita dapatkan P star dikali 3/2 sama dengan 5. Dan lalu kita bisa mendapatkan nilai P star yaitu 10 dibagi 3 atau 10/3. Hasilnya nanti akan menjadi PT sama dengan AR1 pangkat T alfa PT sama dengan alfa R1 pangkat T ditambah beta R2 pangkat T dan ditambah dengan 10/3. Dengan R1 dan R2 itu sama dengan negatif 1 ditambah I akar 15/8. Dan R atau magnitudenya tadi negatif 1 yang bernilai kurang dari 1. Kesimpulannya, nilai harga steady state atau dalam jangka panjang Prostar sama dengan 10/3 atau sama dengan nilainya 3,33. Model ini bisa dikatakan dengan stabil dengan harga steady state dengan Prostar P star sama dengan 10/3 atau dengan sama dengan nilainya 3,33. Makna dari ekonomi ini, pasar akan mencapai harga keseimbangan meskipun ada fluktuasi di awal. Dengan implikasinya dalam pasar real internasional tidak selalu diperlukan karena harga bisa menyesuaikan secara otomatis. Lalu lanjut untuk soal nomor 2, ada soal tentang reflective assessment. Untuk soal yang pertama ada soal apa saja pembelajaran utama dari kasus ini. Dari kasus ini saya memperoleh beberapa pembelajaran utama dari mata kuliah ini. Yang pertama, kalkulus lanjut, terutama turunan fungsi, banyak variabel dan aplikasi dalam konteks ekonomi seperti marginal utility, marginal cost, dan optimisasi. Yang kedua, aljabar linier, termasuk operasi matriks, sistem bersama linier, dan aplikasinya dalam model ekonomi seperti model input dan model output. Yang ketiga, persamaan diferensial sederhana, terutama dengan memodelkan dinamika pertumbuhan ekonomi dan harga. Yang keempat, ada metode optimisasi seperti metode LARGE untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan kendala, misalnya konsumsi maksimum dengan anggaran terbatas. Dan kelima, ada penerapan matematika dalam ekonomi, yaitu bagaimana rumus-rumus dan konsep abstrak bisa diterjemahkan dalam perilaku pasar dan keputusan ekonomi. Untuk soal yang kedua dari nomor 2 ini jelaskan mengapa mereka menjadi yang paling signifikan. Yang pertama ada fundamental untuk ekonomi modern. Konsep-konsep tersebut adalah alat utama dalam hampir semua analisis ekonomi kuantitatif baik makro maupun mikro. Yang kedua, ada dasar bagi mata kuliah lanjutan. Materi ini menjadi fondasi yang sangat penting untuk kuliah-kuliah seperti ekonometrika, mikroekonomi lanjut, serta analisis data dan model ekonomi nanti. Yang ketiga, ada aplikasi nyata. Dengan memahami model seperti cobweb atau optimisasi, saya bisa melihat bagaimana teori ekonomi diterapkan dalam perencanaan, prediksi, dan kebijakan ekonomi nyata. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan analitis. Saya belajar berpikir sistematis dan terstruktur, serta menerjemahkan masalah ekonomi verba menjadi model matematis. Dan soal terakhir dari nomor 2, bagaimana pembelajaran baru ini akan mempengaruhi studi Anda? Yang pertama, saya akan lebih mampu membaca dan memahami literatur akademik ekonomi. Hampir semuanya menggunakan pendekatan matematis. Yang kedua,
saya bisa memulai mengembangkan minat pada penelitian ekonomi, terutama dalam bidang ekonomi terapan dan pemodelannya. Dan yang terakhir, saya jadi lebih percaya diri menghadapi mata kuliah kuantitatif di semester berikutnya, seperti ekonometrika dan statistik ekonomi. Untuk yang selanjutnya ada soal yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisa jurnal yang telah saya analisis bersama dengan kelompok saya yang telah kami kerjakan di akhir perkuliahan semester 2 kemarin mengenai Nexus of Innovation, Renewable Energy, FDI, Trade Openness, and Economic Growth in German. New insight from IRDL method. Pembahasan pertama adalah mengenai langkah-langkah penyusunan modifikasi model. Langkah pertamanya yaitu mengidentifikasi kesenjangan sastra, menggabungkan kelima variabel yaitu innovation, renewable energy, foreign direct investment atau FDI, trade openness, dan yang terakhir autoregressive distributed lag atau IRDL method dalam satu model analisis. Langkah yang kedua ada penetapan tujuan dan fokus model, memahami interaksi jangka pendek dan jangka panjang antar kelima variabel tersebut. Yang kedua, memahami empiris baru dengan menekankan pentingnya inovasi dan energi terbarukan dalam model pertumbuhan ekonomi. Langkah yang ketiga, ada pengembangan kerangka teoretis. Model dimodifikasi berdasarkan beberapa teori. Teori yang pertama yaitu pertumbuhan endogen, yang menekankan peran R&D dan inovasi teknologi. Teori yang kedua ada perdagangan internasional dan FDI, yang menyoroti aliran modal transfer teknologi. Dan teori yang terakhir ada transisi energi, yang menambahkan REU sebagai elemen kunci dalam model pertumbuhan jangka panjang. Langkah yang keempat yaitu pemilihan variabel dan data. Di sini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu berupa pertumbuhan PDB dan variabel independennya ada INN atau inovasi atau investasi lead bank. Yang kedua ada REU pemanfaatan energi terbarukan, atau yang ketiga ada FDI penetapan modal asing langsung. Yang keempat ada TO atau keterbukaan perdagangan, dan yang terakhir variabel kontrol yang berisi inflasi, partisipasi angkatan kerja. Sumber data dari jurnal ini berasal dari Bank Dunia atau World Bank. Yang kedua ada OECD, dan yang ketiga ada IEA, dan yang terakhir ada Eurostat pada tahun 1990 sampai 2023 kemarin. Langkah yang kelima yaitu ada model penyesuaian dengan metode IRDL. Modifikasi dilakukan dengan memilih model ekonometrika IRDL atau autoregressive distributed lag yang mampu menggabungkan variabel I0 dan I1. Yang kedua, cocok untuk analisis deret waktu dengan struktur jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, perkiraan estimasi error correction term atau ECT untuk melihat mekanisme penyesuaian terhadap keseimbangan jangka panjang. Lalu untuk langkah yang keenam ada pengujian dan validasi model. Dalam uji stasioneritas, ADF dan PP menunjukkan variabel berada di I0 atau I1. Jika dalam model estimasi IRDL, estimasi koefisien jangka panjang dan jangka pendek, dan interpretasi pengaruh masing-masing variabel terhadap PDB. Dan dalam uji diagnostik yaitu mengevaluasi stabilitas dan signifikasi model. Langkah yang ketujuh, interpretasi hasil dan implikasi kebijakan. INN dan REU, efek positif kuat jangka panjang untuk prioritas kebijakan inovasi dan transisi energi. Yang kedua ada FDI dan TO, yang pengaruh bervariasi tergantung jangka waktu karena pentingnya kebijakan pengelolaan dan
mitigasi resiko perdagangan. Model ini menunjukkan 72% penyimpangan dari equilibrium dikoreksi setiap tahun dalam indikator stabilitas ekonomi. Lalu langkah yang ke-8 ada penyusunan persamaan matematis. Model persamaan IRDL ditulis dalam bentuk persamaan seperti di atas. Bagian delta memiliki efek jangka panjang, bagian tanpa delta memiliki efek bagian delta memiliki efek jangka pendek, dan bagian tanpa delta memiliki efek jangka panjang. ET merupakan error term. Model ini bersifat linear, otonom, dan ordo P serta Hi yang bergantung pada lag optimal. Pembahasan yang kedua dalam soal nomor 3 ini ada penjelasan mengenai hasil interpretasi dari model tersebut. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, persamaan ini menggunakan model IRDL atau Autoregressive Distributed Lag digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap GDP growth dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, komponen yang paling utama yaitu ada bagian delta yang berarti dampak jangka pendek. Misalnya FDI, kenaikan FDI secara tiba-tiba yang dapat berdampak pada GDP tahun itu. Yang kedua ada delta INN dan delta REU naik secara tiba-tiba, maka memberikan pengaruh positif langsung pada pertumbuhan ekonomi. Model ini mampu menangkap efek fluktuatif atau shock ekonomi secara langsung dan cepat. Bagian kedua ada bagian tanpa delta atau dampak jangka panjang. Misalnya FDI dengan T-1, INN dengan T-1, dan REU dengan T-1, mencerminkan akumulasi dari variabel tersebut di masa lalu yang mempengaruhi GDP pada saat ini. Interpretasinya, inovasi dan investasi energi terbarukan memberikan kontribusi stabil dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini cocok untuk menganalisis kebijakan jangka panjang seperti R&D atau transisi energi. Yang ketiga ada Error Correction Term atau ECT, menunjukkan kecepatan penyesuaian jika terjadi penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang. Hasilnya sekitar 72% penyimpangan dikoreksi setiap tahun, berarti sistem ekonomi Jerman kembali ke keseimbangan dengan cepat. Yang keempat ada interpretasi per variabel. Dari tabel tersebut kita bisa lihat dari variabel INN dampak jangka pendeknya sangat positif dan jangka panjangnya sangat positif dan signifikan. Interpretasinya motor utama pertumbuhan jangka panjang. Dari variabel REU energi terbarukan dalam tabel jangka pendek sangat positif dan tabel jangka panjang sangat signifikan. Interpretasinya menunjang keberlanjutan dan efisiensi. Dalam variabel FDI, jangka pendeknya positif, jangka panjangnya moderat. Interpretasinya tergantung kesiapan sumber daya dan infrastruktur. Dari variabel TO atau keterbukaan perdagangan, jangka pendeknya signifikan, jangka panjangnya tidak signifikan. Interpretasinya dampaknya lebih kuat dalam jangka pendek. Untuk variabel inflasi, jangka pendeknya negatif dan jangka panjangnya negatif. Untuk interpretasinya menghambat pertumbuhan. Untuk variabel partisipasi tenaga kerja, jangka pendeknya positif dan jangka panjangnya positif, yang interpretasinya menambahkan kapasitas produktif. Untuk yang kedua ada ciri model secara matematis. Ada linear, tidak melibatkan logaritma kuadrat dan lain-lain. Yang kedua ada autonomous atau artinya tidak bergantung pada waktu langsung tapi pada nilai variabel-variabel sebelumnya. Dan yang ketiga ada ordo P dan Q, menunjukkan jumlah lag dari variabel dependen dan independen yang digunakan dalam estimasi.
Kesimpulan utama dari interpretasi model ini menunjukkan bahwa inovasi dan energi terbarukan adalah penggerak utama pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua, perdagangan dan FDI lebih berdampak dalam jangka pendek. Dan yang terakhir, model ini mampu menangkap dinamika waktu, baik efek langsung maupun efek tertunda. Sekian untuk pemaparan materi dalam tugas UAS Matematika Ekonomi 2. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata atau materi yang saya buat. Saya juga ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Dr. Dwi Ertiningsih, Sarjana Sains dan Magister Sains, dan Dr. Irwan Indaryanto Alusius, Sarjana Sains, Master of Science, yang telah membimbing saya dalam pembelajaran Matematika Ekonomi 2 yang sangat menarik di semester 2 ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.